Di suatu senja yang misterius, ketika bayangan malam perlahan menyelimuti Bukit Gombel, terdengar bisikan dari masa lalu. Wewe Gombel, sosok yang menghantui ingatan masyarakat Semarang, Jawa Tengah, kembali hadir dalam cerita yang menggetarkan hati. Legenda ini bukan sekadar cerita rakyat, melainkan potret suram dari masa lalu yang penuh dengan misteri dan kengerian. Dalam bahasa Jawa, wewe berarti memberi atau memberikan sesuatu. Namun, dalam legenda ini, wewe bukan sekadar memberi, melainkan mengambil dengan paksa, terutama anak-anak yang terabaikan. Sosok Wewe Gombel adalah perempuan misterius yang muncul di saat-saat tak terduga, memberikan perhatian kepada mereka yang terlupakan. Bukit Gombel, yang terletak di daerah Semarang, Jawa Tengah, adalah pusat dari segala kisah menyeramkan ini. Bukit yang tampak indah di siang hari berubah menjadi tempat angker saat malam tiba. Nama, Gombel, sendiri menggambarkan sesuatu yang kusut, tidak teratur, dan liar, mencerminkan penampilan Wewe Gombel yang seram dan tidak terurus. Masyarakat sekitar seringkali menghindari bukit ini, terutama saat senja mulai merayap. Legenda Wewe Gombel bukan hanya sekadar cerita mistis, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Jawa Tengah. Kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan pentingnya perhatian terhadap anak-anak dan dampak dari ketidakpedulian. Meskipun zaman berubah, legenda ini tetap hidup dalam cerita dan kenangan masyarakat Semarang. Konon pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Bukit Gombel, hidup seorang wanita cantik dan baik hati bernama Endang Rasimah. Desa itu dikelilingi oleh sawah hijau yang luas dan pepohonan yang rimbun, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Desa yang terletak di antara perbukitan itu seolah menjadi saksi bisu kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kecil Endang Rasimah. Endang hidup bahagia bersama suaminya, Mas Karbet, seorang petani yang rajin dan penuh kasih, serta anak mereka yang masih kecil, Joko. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tapi penuh dengan tawa dan cinta yang tulus. Setiap pagi, Endang akan menyiapkan sarapan untuk keluarganya, menghidangkan nasi hangat dengan lauk sederhana namun lezat yang dimasaknya dengan penuh cinta. Endang dikenal sebagai seorang ibu yang penyayang dan istri yang setia. Senyumnya yang menawan selalu mampu menghangatkan hati siapapun yang melihatnya. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Saat Mas Karbet bekerja di ladang, Endang mengurus rumah dan merawat Joko dengan penuh kasih sayang. Ia sering mengajak Joko bermain di halaman rumah mereka yang dipenuhi bunga-bunga indah, sambil menceritakan dongeng-dongeng penuh makna. Setiap sore, keluarga kecil itu sering duduk di teras rumah, menikmati teh hangat sambil menatap matahari terbenam yang perlahan-lahan menghilang di balik Bukit Gombel. Mereka berbagi cerita tentang hari mereka, tertawa bersama, dan merasakan kehangatan kebersamaan. Meski hidup mereka sederhana, kebahagiaan yang mereka rasakan begitu nyata dan tulus. Desa tempat mereka tinggal juga penuh dengan tetangga yang ramah dan gotong royong. Semua warga desa saling membantu dan mendukung satu sama lain. Dalam kehidupan Endang, kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki banyak harta, tetapi tentang cinta, kasih sayang, dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Namun, di balik segala kebahagiaan itu, Bukit Gombel tetap menyimpan misteri dan cerita mistisnya sendiri. Walau demikian, bagi Endang, Mas Karbet, dan Joko, kehidupan di desa kecil itu adalah anugerah yang tak ternilai. Kebahagiaan mereka bukanlah hal yang diperoleh dari kemewahan, tetapi dari cinta yang mereka berikan dan terima setiap hari. Hari itu, langit tampak cerah ketika Mas Karbet berpamitan kepada Endang Rasimah. Aku akan kembali dengan hasil dagangan yang melimpah, janjinya sambil mengecup kening Endang dan mengelus lembut kepala kecil Joko. Dengan senyum penuh harap,
Endang melepaskan suaminya menuju kota, berharap suaminya akan segera kembali membawa kabar baik. Hari-hari berlalu, namun bayang Mas Karbet tak kunjung kembali. Setiap senja, Endang duduk di teras rumah, memandang jalan setapak yang menghubungkan desa mereka dengan kota, berharap melihat bayangan suami tercintanya. Namun, tak ada yang datang. Hati Endang mulai dipenuhi kerisauan, namun ia tetap mencoba berpikir positif. Pada suatu hari, seorang pedagang dari kota datang dan membawa kabar yang menghancurkan hati Endang. "Maafkan aku, Endang. Mas Karbet telah menikah lagi dengan wanita lain di kota dan membawa serta Joko," kata sang pedagang dengan suara yang penuh rasa kasihan. Mata Endang membelalak tak percaya, tubuhnya terasa lemas dan terhuyung, seakan tanah yang dipijaknya lenyap begitu saja. Hati Endang terasa seperti dihancurkan menjadi keping-keping kecil. Pengkhianatan suaminya menghancurkan semua harapan dan kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Malam itu, dengan hati yang penuh luka dan tekad yang membara, Endang memutuskan untuk mencari suami dan anaknya, meskipun harus berkelana kemana-mana. Dengan perbekalan seadanya, Endang memulai perjalanannya ke kota. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, namun ia terus melangkah dengan kekuatan cinta seorang ibu yang tak bisa dipadamkan. Sepanjang perjalanan, Endang menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, namun tak satu pun yang bisa menghentikannya. Ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, berharap mendapatkan petunjuk tentang keberadaan suami dan anaknya. Perjalanan Endang dipenuhi dengan cerita duka dan harapan yang tak pernah padam. Di tengah keputusasaan, ia sering teringat senyum Joko dan janjinya untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Dengan tekad yang semakin kuat, Endang berjanji bahwa ia tidak akan berhenti mencari sampai bisa memeluk kembali Joko dalam pelukannya. Perjalanan panjang ini tidak hanya menguji kekuatan fisik Endang, tetapi juga keteguhan hatinya. Di setiap malam yang sepi, Endang berbicara kepada angin dan bintang, memohon kekuatan dan petunjuk. Dalam perjalanan yang tak mengenal akhir, Endang Rasimah mengembara dari desa ke desa, menapaki tanah dan jalan setapak yang asing dengan harapan menemukan suami dan anaknya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah membawa beban yang semakin menggunung. Kakinya yang lelah dan hati yang penuh dengan kesedihan menjadi saksi bisu pengembaraan yang penuh penderitaan. Akhirnya, dalam keputusasaan yang mendalam, Endang sampai di Bukit Gombel. Tempat yang sepi dan angker itu seolah mencerminkan keadaan hati dan jiwanya yang hancur. Di tengah hutan yang lebat dan sunyi, Endang meratapi nasibnya sambil terus memanggil nama anaknya, Joko. Setiap teriakan dan tangisannya menggema di antara pepohonan, membawa aura kesedihan yang mendalam. Hari demi hari berlalu, kondisi fisik dan mental Endang semakin memburuk. Tubuhnya yang ringkih tak lagi mampu bertahan dari kerasnya pengembaraan. Kelelahan dan kekecewaan menggerogoti semangat hidupnya. Di bukit yang dikenal angker itu, Endang menemukan akhir dari pencariannya yang tragis. Dengan hati yang penuh luka dan jiwa yang putus asa, ia menghembuskan nafas terakhirnya di bawah naungan pepohonan Bukit Gombel. Setelah kematian Endang Rasimah yang tragis, sebuah legenda mengerikan mulai menyelimuti Bukit Gombel. Di tengah keheningan dan kegelapan malam, muncullah sosok menyeramkan yang dikenal sebagai Wewe Gombel. Dalam bayang-bayang hutan yang rimbun, Wewe Gombel mencari anaknya yang hilang, memanggil-manggil namanya dengan suara penuh kesedihan dan dendam. Wewe Gombel digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang kusut yang tergerai liar, wajah pucat layaknya mayat hidup, dan mata melotot yang tajam. Pakaian putih lusuh yang dikenakannya menambah kesan angker pada sosoknya. Keberadaannya di Bukit Gombel menjadi momok bagi masyarakat sekitar, terutama bagi anak-anak yang bermain terlalu jauh dari rumah saat senja mulai turun. Cerita tentang Wewe Gombel menyebar dengan cepat di antara warga desa.
Dikatakan bahwa ia suka menculik anak-anak yang terlantar atau terlalu berani bermain di luar saat malam tiba. Anak-anak yang diculiknya biasanya dibawa ke Bukit Gombel, tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Di sana, Wewe Gombel memberikan perhatian yang sangat aneh dan menakutkan kepada mereka. Dengan tangan yang kurus dan dingin, Wewe Gombel merawat anak-anak yang diculiknya dengan cara yang tak biasa. Ia memberikan makanan yang tidak layak dimakan, seperti batu atau tanah, seolah menguji ketahanan dan keberanian mereka. Namun, di balik ketakutannya, anak-anak tersebut merasa terjebak dalam perasaan ambigu antara ketakutan dan kasihan terhadap sosok yang terus mencari anaknya yang hilang. Pada suatu sore yang tenang, seorang anak bernama Budi bermain di dekat Bukit Gombel tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, Budi menjelajahi wilayah sekitar bukit yang tampak misterius namun menarik. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, kegelapan mulai menyelimuti desa, dan Budi tiba-tiba menghilang dari pandangan. Keluarganya segera panik dan mulai mencarinya kemana-mana. Orang tua Budi, dibantu oleh para tetangga, menjelajahi setiap sudut desa dan hutan di sekitar Bukit Gombel, namun hasilnya nihil. Malam demi malam berlalu dengan kecemasan yang semakin menghantui hati mereka. Harapan mulai memudar, dan rasa putus asa mulai merayapi pikiran mereka. Beberapa hari kemudian, Budi ditemukan tergeletak tidak sadar di dekat Bukit Gombel oleh seorang warga yang sedang mencari kayu bakar. Tubuhnya tampak lemah dan wajahnya pucat, seolah mengalami mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dengan segera, Budi dibawa pulang dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh keluarganya. Setelah Budi sadar, ia menceritakan pengalaman menakutkan yang dialaminya. Suaranya gemetar saat ia menggambarkan sosok perempuan menyeramkan dengan rambut kusut dan wajah pucat yang menculiknya dan membawanya ke sebuah gua di bukit. Dia seperti hantu, kata Budi sambil menahan tangis. Dia memanggil namaku dan memaksa aku ikut dengannya. Di dalam gua itu, aku melihat banyak anak-anak lain yang juga diculik olehnya. Budi menggambarkan bagaimana perempuan menyeramkan itu memberi mereka makanan yang tidak layak dimakan, seperti batu dan tanah. Kami dipaksa untuk tinggal di gua itu, dan dia selalu mengawasi kami dengan tatapan matanya yang menakutkan, lanjut Budi. Aku merasa sangat ketakutan dan ingin pulang, tetapi aku tidak tahu caranya. Cerita Budi menyebar dengan cepat di desa, menciptakan suasana ketakutan di antara warga, terutama bagi para orang tua. Kisah tentang Wewe Gombel yang menculik anak-anak menjadi semakin nyata dan menambah kengerian di sekitar Bukit Gombel. Para orang tua menjadi lebih waspada dan melarang anak-anak mereka bermain jauh dari rumah, terutama saat senja tiba. Di balik legenda mengerikan tentang Wewe Gombel, terdapat kepercayaan dan ritual yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat percaya bahwa Wewe Gombel hanya menculik anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka. Oleh karena itu, para orang tua selalu berusaha memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka, menjaga mereka dengan penuh kasih sayang dan melindungi mereka dari ancaman yang tak terlihat. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang, masyarakat setempat juga melakukan berbagai ritual untuk menghindari gangguan Wewe Gombel. Salah satu ritual yang umum dilakukan adalah menaburkan bunga di sekitar rumah. Bunga-bunga tersebut dianggap memiliki kekuatan untuk menjaga rumah dan penghuninya dari energi negatif dan roh jahat. Aroma bunga yang harum dipercaya dapat menenangkan roh yang gelisah dan menjauhkan Wewe Gombel dari anak-anak. Selain itu, membakar kemenyan juga menjadi salah satu ritual yang sering dilakukan. Asap kemenyan yang mengepul diyakini dapat mengusir roh-roh jahat dan menjaga keberkahan di rumah. Setiap malam, terutama saat senja mulai turun, orang tua akan membakar kemenyan di sudut-sudut rumah sambil mengucapkan doa-doa perlindungan. Ritual ini bukan hanya untuk melindungi dari Wewe Gombel, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga.
Legenda Wewe Gombel bukan sekadar cerita hantu untuk menakut-nakuti, tetapi mengandung pesan moral yang dalam. Cerita ini mengingatkan orang tua akan pentingnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Wewe Gombel adalah simbol dari kesedihan dan kemarahan yang mendalam yang dapat mengubah seseorang menjadi sosok yang menakutkan. Melalui cerita ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, ritual dan kepercayaan masyarakat terhadap Wewe Gombel mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga. Di balik cerita seram ini, terdapat pesan yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan melindungi yang terkasih, serta membangun kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Dalam pandangan Islam, fenomena hantu sering dikaitkan dengan keberadaan jin, makhluk halus yang diciptakan Allah dari api. Jin memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat oleh manusia, dan beberapa dari mereka memiliki sifat yang baik sementara yang lain bersifat jahat. Al-Quran dan hadits menyebutkan keberadaan jin dan peran mereka dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa jin dapat mempengaruhi manusia dalam berbagai cara, termasuk menakut-nakuti atau mengganggu. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk memohon perlindungan dari Allah melalui doa, zikir, dan bacaan Al-Quran, seperti ayat-ayat tertentu yang diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi dari gangguan jin. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.